Halo, welcome to Specially Sharing episode 2. Jadi di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber terbaru dan gak kalah kece juga nih. Ada dua narasumber, yang pertama Kak Ardi, yang kedua Kak Andri. Namanya hampir mirip dan lombanya juga mirip juga sih. Mereka itu pernah meraih juara 1 APBN 2022 dan belakangan ini mereka juga meraih juara 2 PPATK tahun 2023. Mari kita sambut Kak Ardi. Kak Ardi. Baik, sudah ada dua narasumber yang sangat amat keren nih teman-teman. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Kak Ardi. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, aku Ardian Dwi Saputra. Kebetulan tahun ini diamanahi untuk menjabat sebagai Direktur Eksekutif Specialty. Dan kebetulan juga terakhir kemarin aku barusan mewakili Specialty untuk menjadi delegasi lomba debat PPATK. Baik, terima kasih Kak Ardi selaku Pak De ya. Selanjutnya Kak Andri boleh kenalan. Halo teman-teman, aku Andriani. Di sini aku jadi kabinet kepengurusannya Pak DE ini. Aku jadi bundahara dan kebetulan juga kemarin aku diamanahi untuk jadi delegasi debat PPATK juga bareng Kak Ardi dan juga satu teman kita, Kenny. Yeay. Tadi udah sempat disinggung PPATK. Aku mau nanya nih, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran apa sih debat PPATK itu? Mungkin bisa dijelasin? Oke, jadi debat PPATK itu dia diselenggarakan oleh instansi PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Itu diselenggarakan rutin tiap tahun biasanya untuk memperingati gerakan APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu tadi. Jadi secara rutin diselenggarakan tiap tahun. Terdengar sangat berat ya teman-teman. Baik, kemarin dengar nih juara 2 ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Aku mau nanya nih, apa sih yang membuat kakak itu bisa juara 2? Mungkin dari Kak Andri dulu. Yang bikin bisa juara 2 apa ya? Pasti prepare ya. Pasti harus preparationnya harus matang juga, riset. Kemudian kita sering banget sparring gitu, 3 hari sekali kita sparring, itu strategi yang kita terapin di tim kita. Terus juga sama ini sih satu hal yang mungkin nggak tahu sih apakah tim lain bisa mencontoh atau tidak, karena kita kan udah pernah lomba bareng sebelumnya, jadi chemistry-nya tuh udah terbangun banget gitu sebelum kita ikut lomba PPATK ini. Tapi aku yakin juga pasti teman-teman bisa juga sih membangun chemistry kayak dulu kita pertama kali lomba bareng di APBN. Kalau dari Kak Ardi gimana? Kalau dari aku, kalau mau menang itu 3 hal sih. Saya postingnya udah jelas ya? Iya. Niat, usaha, doa. Niat itu penting karena segimanapun nanti tantangannya, supaya iman kita nggak goyah aja kalau misal ada hambatan dan tantangan. Kedua, udah jelas usaha, karena buat debat, apalagi debat hukum ataupun yang diselenggarakan instansi, itu pasti perlu riset dari tataran regulasinya gimana, praktiknya gimana, perlu latihan buat pidatonya juga gimana, pasti perlu banyak banget usaha di situ. Terus yang ketiga itu doa, karena segimanapun manusia berusaha, pada akhirnya nasib dan takdir itu ada di tangan Tuhan. Benar banget ya teman-teman. Jadi aku bisa simpulkan bahwa ada 4 dasar. Yang pertama itu chemistry. Antar delegasi itu perlu banget, kalau itu kayak pondasi lah istilahnya. Terus niat, kalau nggak ada niat kedepannya bakal kurang konsisten gitu ya teman-teman. Niat, usaha, pastinya usaha tiap hari ketemu, garap mosi, sparring 3 hari sekali. Dan yang terakhir adalah doa. Ketika kita udah usaha, kita udah niat, pasrahin semua kepada Tuhan yang di atas. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Agak lebih deep nih ya kakak. Aku mau nanya, ada nggak sih hal yang disesali selama lomba? Kalau ada, mungkin bisa diceritain. Dari Kak Ardi dulu deh. Kalau spesifik ngomongin PPATK, nggak tahu ini fun fact atau sad fact, tapi lebih ke sad fact buat Kak aku sih. Jadi untuk nominasi pembicara terbaik atau best speaker, itu kemarin secara akumulasi nilai ada 2 orang. Nilainya setara, yang tertinggi salah satunya itu aku. Cuma pada akhirnya cara menentukan siapa yang menjadi pemenang nominasi pembicara terbaik berdasarkan juaranya. Tapi kebetulan belum rezekinya buat juara 1, masih juara 2, jadi pada akhirnya aku gagal untuk mendapatkan nominasi Best Speaker. Yang bikin greget dan menyesal adalah itu literally sama poinnya. Jadi mungkin entah
satu kata aja aku nggak belibet waktu itu, penyampaianku lebih dialektikanya lebih komprehensif, atau satu aja misal bawa dasar hukum, maybe who knows bakal ada nilai yang lebih di situ. Di situ penyesalan terbesarku kayak nanggung banget aja, karena kebetulan juga mungkin 2-3 tahun aku debat di masa kuliah ini belum pernah guest speaker, dan kemarin malah hampir jatuhnya. Di situ menyesal aja, kayak udah effort, udah usaha, tapi outputnya cuma almost is never enough. Oh iya, mungkin lebih ke nyesek gitu ya Kak. Yes. Karena hampir mau jadi guest speaker gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Ardi atas sharingnya. Kita lanjut ke Kak Andri, ada nggak sih Kak yang disesalin? Pertama itu sih sama-sama nyesek juga sih, walaupun itu Kak Ardi ya secara pribadi, tapi tetap aja sebagai tim kayak aduh sayang banget gitu, padahal Kak Ardi bagus banget di final dan segala macam gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, specifically apa ya yang disesali nggak ada sih, karena gimana pun misalnya apa ya ada kesulitan atau ada suka ada duganya, tapi at the end ya satu berbuah manis, yang kedua kalaupun misalnya ada yang nggak enaknya gitu, jadi pembelajaran banget sih buat aku, dan aku jadi tahu banyak juga dari lomba ini gitu. Tapi meskipun nggak ada penyesalan, tetap ada yang pengen aku improve dan sebagainya sih. Mungkin bisa lebih meningkatkan effort, atau misalnya nggak mepet dan sebagainya gitu. Karena kan kita ada kesibukan lain juga dan segala macam. Jadi pengen bisa lebih memprioritaskan dan sejenisnya. Berarti antara effort ya teman-teman. Tapi di sini memang ada dua perbedaan cerita antara Kak Ardi dengan Kak Andri, dan kita bisa lihat biarpun satu tim lomba, tapi memang tiap delenya itu pasti mempunyai ceritanya masing-masing. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Aku mau nanya nih kan, buat nanti juga kita ada spesialis regeneration yang mana Gamada 2023 bakal masuk FHUGM dan mungkin bisa join ke specialty. Mungkin ada pesan-pesan untuk dedek-dedek gemes nih yang masuk specialty. Mungkin dari Kak Andri, pesan-pesan buat mereka. Pesan-pesan aku dibuat calon-calon spesialis kita, jangan takut, jangan malu-malu, hajar aja, cobain apa yang kamu penasaran, apa yang pengen kamu cobain gitu. Selagi masih maba itu memang waktunya kita untuk mencari wadah mana sih yang paling pas buat kita, kemudian sebenarnya passionate kita di mana dan sebagainya gitu. Untuk spesialis di debat ini sendiri, aku sangat menyarankan, karena kita kan dari Fakultas Hukum ya, yang mana terkenal kata orang-orang sih public speakingnya harus bagus, writingnya harus bagus dan sebagainya gitu. Jadi di specialty ini kita memberikan wadah yang seluas-luasnya buat kalian belajar public speaking, buat membangun argumentasi dengan rapi, dengan tertata, membuat orang bisa paham kita tuh ngomong apa, kemudian orang lain bisa menangkap kita tuh apa sih yang sebenarnya ingin kita sampaikan, dan juga membuat lebih terstruktur dan juga hukum banget lah istilahnya gitu. Karena kan kita dari Fakultas Hukum, otomatis kita harus memberikan informasi yang valid juga gitu, yang bisa divalidasi, bisa dikonfirmasi juga oleh pihak lain kebenarannya gitu. Jadi di sini benar-benar kita membuka wadah seluas-luasnya. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan malu, karena kakak-kakak di sini juga sebaik-baik itu. Dulu aku juga mengalami jadi maba, dan aku ternyata senyaman itu di specialty, bukan cuma karena substansi dari proker-prokernya apa aja, tapi orang-orangnya itu sih yang bikin nyaman dan membuat aku termotivasi gitu. Jujur aku sepakat banget sama Kak Andri, karena stereotype anak hukum tuh jago debat ya, terus yang kayak harus bisa jago public speaking, dan jujur aku pun masuk specialty itu membantu gimana cara aku berpikir lebih kritis, dan gimana cara aku jawab soal ujian itu lebih terstruktur sehingga nilaiku ya IPK aman ya. Amin. Ya, jadi jangan sungkan untuk teman-teman semua masuk specialty, karena kakaknya juga bakal menanggung itu. Mungkin dari Kak Ardi selaku Pak Den. Oke, kalau dari aku sedikit banyak, bukan sedikit lagi, tapi semuanya yang dikatakan Andri itu tadi aku sepakat. Cuma kalau sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, aku mau disclaimer dua hal aja sih. Dua hal yang kalian perlukan banget dan harus kalian build up selama menjadi mahasiswa itu, setidaknya ada dua hal. Yang pertama itu kemampuan penulisan riset. Yang kedua itu terkait skill public speaking-nya. Dan itu bakal tersedia di specialty ini tadi. Jadi specialty itu komunitas di tingkat Fakultas Hukum UGM. Di situ memang basisnya kita debat, cuma debatnya itu eksklusif debat hukum. Jadi kita nggak cuma bisa mengandalkan logika doang.
kita juga harus riset literatur, regulasi, fakta empirisnya gimana, dan data tersebut harus kita olah, kita strukturkan sedemikian rupa supaya jadi bangunan argumentasi yang tersusun, komprehensif, dan terstruktur gitu aja sih pokoknya. Itu pertama pasti bakal include ketika kita selama masa persiapan itu tadi. Terus kedua adalah skill public speaking-nya. Lomba debat itu baru selesai ketika ya udah kita menyampaikan itu dalam bentuk pidato, dan hal tersebut juga akan kita bentuk, kita latih, kita build up selama kita nanti misalkanlah bahasa kasarnya mengikuti kompetisi debat itu tadi. Tapi sebelum jauh ke sana, nanti specialty ini nanti bakal nge-provide latihan-latihan gimana cara penulisan riset itu tadi, gimana latihan debat lewat banyaklah propernya yang mungkin kalau aku sebutin satu-satu mungkin 3 jam di podcast kita. Iya benar ya. Iya. Intinya banyak banget skill yang bisa kalian kembangkan dan akomodasi dengan 2 orientasi itu tadi, penulisan riset dan juga public speaking. Caranya gimana? Gabung specialty. Benar banget nih teman-teman. Jadi aku bisa simpulkan ada 2 benefit istilahnya ketika kita masuk specialty. Yang pertama memang specialty itu lebih eksklusif, lebih terspesifik ke debat hukum. Dan yang kedua banyak skill yang bisa kita kembangkan di specialty ini. Salah 2-nya adalah yang pertama public speaking skill, terus yang kedua gimana cara ngeriset yang benar dan baik. Karena itu bakal berguna banget ke depannya kayak kita buat skripsi, terus saat kita kerja juga gitu ya kakak-kakak. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk specialty ini, mau nge-improve skill public speaking, jangan ragu untuk masuk specialty. Nah mungkin ada closing statement dari kakak-kakak? Closing statementnya buat teman-teman yang masih ragu mau join specialty atau mau ikut lomba debat hukum, please banget jangan ragu, jangan khawatir, karena kita bener-bener bimbing, kita bener-bener kasih tahu gimana sih caranya, kita ajarin step by stepnya. Dan banyak kok yang udah berhasil padahal dulu SMA misalnya belum pernah sama sekali ikut debat. Contohnya kayak aku, Kak Candy juga yang di podcast sebelumnya juga udah cerita-cerita gitu. Jadi jangan takut karena merasa gak ada pengalaman atau misalnya aduh kayaknya public speaking itu masih jelek segala macam gitu. Kita mulai sama-sama, kita mulai dari nol dan kita akan mengajari step by stepnya. So yang penting join oprek dulu aja, dipantengin Instagram specialty, ada oprek apa aja ke depannya dan kita tunggu kalian di sana. Kalau Ardi? Closing statement ya? Iya. Baiklah, sebagai pembicara penyimpul saya kebiasaan banget. Mode debat. Benar-benar. Oke, ada 2 hal yang mungkin bisa aku sampaikan. Pertama, kalau kalian mahasiswa baru atau mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang udah masuk tapi belum join specialty, minimal join specialty dulu. Kedua, kalau kalian udah join specialty, kalian bisa ikut forum kita belajar, bisa ikut oprek delegasi, dan kuncinya adalah 1, jangan pernah menyerah. Buat belajar debat, public speaking, penulisan riset itu never ending learner. Jadi even aku aja sekarang merasa masih banyak hal yang bisa aku improve, masih banyak pengalaman-pengalaman insight baru yang bisa aku dapat dari ikut kompetisi. Bahkan di tahun ketiga itu masih banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan selama berdinamika di kompetisi debat yang diampu oleh specialty ini tadi. Jadi mungkin 2 pesan itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi ini keren banget ya sumpah Kak Andi tuh keren banget. Jadi kita tunggu teman-teman bisa jadi narasumber di sini. Aku mau ajakin jargon kebanggaan kita nih sebelum kita menutupi video ini. Tahu kan jargonnya? Nanti aku yang bilang, Kak Andi sama Kak Ardi yang jawab gitu ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Specialty Spesial. Oke, juara. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.